Menarik sih ini Sawi menempuh naik bus ya dari Palembang ke Pacitan. Kok mau kamu? Apa yang dijanjikan sama Cygnus? Ya kalau saya pribadi Mas, saya membuat lagu dengan prosesnya, dengan apapun itu semahal itu, kalau dibayar dengan Rp4 sehari semalam saya nggak mau. Ada sesuatu nih yang akan keluar nih dalam waktu dekat ini nih, Bland Hustle dengan Tuan 13. Apakah benar isunya? Jadi Cygnus MP itu sudah custom alat kok. Kalau tahu kan kalau ketemu di jalan tukang rokok tuh yang gerobak gini. Tadi bikin buat MP jadi sambil jalan, bro. Gimana? Oh serius? Ayo, it's hip hop hore. What's poppin'? Balik lagi barengan sama Yako dan juga dia kabur. Hey, kembali kau. Cuma 13. Nama kabur? Biar surprise. Oh, oke, biar surprise. Ya, mau diganti lagi? Jangan dong. Saya butuh pekerjaan ini loh. Ekonomi lagi sulit gini loh. Tolong ngerti lah. Betul sekali. Tapi di kala ekonomi sulit ini, itu ternyata banyak produser-produser tuh yang semakin gawat. Produktif, Pi. Yang saya omongin gawat bukan produsernya, tapi cara kamu menyambungkan dari ekonomi ke produser tuh keren. Boleh kamu boleh. Namanya juga hostnya Hip Hop Hore ya. Keren. Siapa yang mau ganti saya? Nggak ada. Saran saya jangan berani-berani. Oke, balik lagi ini ada 3 produser keren banget, Pi. Jadi mereka membuat suatu album kompilasi yang judulnya Bland Hustle. Enggak ada Nusantaranya, tapi lebih jelasnya kita tanya dulu nih. Nah makanya kayaknya ini banyak sekali informasi yang harus kita kulik ya. Dan ini melibatkan beberapa MC yang menurut gue punya nama besar juga di Indonesia. Gawat ya. Walaupun kita berdua gak diajak ya, parah banget ya. Jangan cuma nge-like Instagram saya aja, ajak dong. Dan yang paling menarik, album ini juga bekerja sama dengan salah satu NGO yang peruntukannya untuk alam. Jadi ini sangat menarik untuk dibahas. Wah, sustainable banget ya. Asli. Nah, perlu banget ini dibahas ya. Dan setuju. Biasanya kan kita kalau Mas Popin tuh rapper. Nah, ini rapper. Langsung aja kali ya. Betul. Oke, please welcome Bland Hustle. Saya selalu suka senyumnya Mas Cygnus tuh selalu mendamaikan hatiku loh. Ganteng loh. Waduh. Ganteng pol ya. Aduh. Teman-teman apa kabar? Boleh nggak perkenalan diri satu persatu? Alhamdulillah. Masku, boleh nggak kenalin diri satu persatu dulu biar yang nonton jadi lebih kenal nih. Nama saya Dana. Saya sekarang stay sama nenek saya di Pacitan. Dan saya mengerjakan sudah berkarir mungkin dari tahun 2008, 2009 dan lain-lain sampai alhamdulillah masih rezeki sampai sekarang. Keren. Gitu. Dewas Dana aka Cygnus MP. Berikutnya. Ya, nama saya Farhan. Saya tinggal di Palembang. Masih belajar bikin beat sampai sekarang dan mixing mastering. Sampai sekarang. Dewas Farhan aka Sawi Beats. Dia bilang masih Farhan loh, bukan Farhat loh. Tadi kamu bilang Farhat. Wah, dia pengalihan isu memang. Dan ini sebenarnya ada satu produser lagi kok. Oh, oke. Tapi karena satu dan lain hal berhalangan ya Mas ya. Siapa? Boleh dikenalin mungkin dari Mas Cygnus, bisa diintroduce aja. Namanya Twangy Beats. Dia seorang produser juga yang tergabung dengan teman-teman kru Father Said dan beberapa yang lain. Dia sekarang stay di Sorong dan stay di Surabaya, di asli Sorong, Papua. Dan dia lagi berhalangan karena menunggu ayah lagi sakit kritis. Jadi wow. Shout out buat Bro Glenn, doa yang terbaik untuk ayahnya, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan ya. Amin. Oke. Back again ke Bland Hustle. Kenapa Bland Hustle? Bland Hustle itu lingkarannya orang-orang yang suka berjuang, Mas. Jadi keren. Saya bukan orang-orang yang suka berjuang, produktif, humanity, kreatif. Jadi saya ingin berusaha untuk menampilkan sisi lain dari hip hop dengan kacamata di luar hip hop itu sendiri. Kayak saya berusaha untuk membawa hip hop dari innernya. Jadi
Makanya saya memberikan maksud tentang lingkaran pejuang. Jadi saya bertemu dengan para pejuang seni budaya, saya bertemu dengan para pejuang beat, saya bertemu dengan para pejuang hip hop untuk sampai hari ini. Jadi gitu nanti. Jadi Blunt Hustle nih lebih kayak bukan kolektif ya, bukan juga nama grup ya. Sebenarnya kolektif sih Mas, dan di dalamnya ini baru kita yang nampak, dan masih ada simpenan kayak beatmaker yang lain. Insya Allah dia bakal rilis dengan kita juga, maksudnya bukan rilis, kita kolektif yang memanfaatkan website untuk rumah kami sendiri. Kami berusaha untuk memandiri, nice. Bukan maksud untuk mengeluarkan dari sistem yang sekarang ya, maksudnya kami tidak melawan arus juga, tapi kami berusaha untuk memanage sendiri hasil kami. Kami berusaha untuk independen mulai dari penjualan, mulai dari koneksi ke teman-teman. Kami hanya menggunakan persaudaraan. Jadi saya rasa Blunt Hustle ini memang kolektif sih. Oh, gitu. Nice. Jadi memang enggak mas saya. Jadi ada beberapa banyak orang yang di dalamnya. Blunt Hustle tuh kolektif produser berarti ya, yang mempunyai frekuensi sama akhirnya tergabung di kolektif bernama Blunt Hustle. Nah, kalau album kalian kemarin dikasih judul apa dan ada berapa orang sih yang terlibat, men? Sementara ini masih yang tergabung 4 orang. Yang terlibat 3 orang. Jadi saya, Swanggi Beat, sama Sawi Beats gitu. Jadi si Swanggi ini yang bikin chord, saya yang bikin drum, saya bikin beberapa sampel, sambung lagi terus sambung si Sawi yang bikin beberapa sampel juga, ditambahin dalam satu ketukan. Jadi satu beat itu dibikin oleh 3 orang dengan warna yang berbeda-beda gitu, dan diisi oleh rapper yang berbeda-beda juga gitu. Wow, jadi workflow-nya memang estafet ya, bukan maksudnya satu album 10, Sickness bikin 3, Swanggi bikin 3, enggak gitu ya. Wow, nice. Semua per track, jadi kita gabungin satu persatu. Jadi idenya si Sawi, idenya Swanggi, ide saya itu tergabung dengan satu beat itu, dan kita berusaha untuk mengaplikasikannya karena memang kita sadar kita nggak mampu nge-rap bagus. Kita sadar punya teman yang lain, kita harus nyambung silaturahim juga ke teman-teman yang lain. Jadi ayo dong gitu. Jadi ya udah aplikasiin rapper gitu. Menarik. Nah, kalau untuk gantian nih Mas Sawi Beats nih yang harus jawab nih. Boleh. Untuk rappernya sendiri siapa aja yang terlibat dan bagaimana cara kalian memilih dan kenapa orang-orang itu? Sebenarnya kalau siapa yang memilih, siapa yang mau ngisi beat itu dari Mas Sickness sih sebenarnya. Oh betul, berarti kalau gitu aku nanya dulu itu nanti berarti balik ke Sickness lagi. Aku nanya dulu masalah beat. Boleh Beat. Ini kan satu di Mas Sawi di Palembang, Mas Sickness di Pacitan, terus Swanggi di Surabaya, ya kan? Dengan adanya teknologi udah pasti nggak ada masalah dong ya, tinggal kirim-kiriman data. Cuman pertanyaanku adalah biasanya untuk satu beat itu yang pertama kali mengeksekusi siapa? Kita duduk satu ruangan kecuali Swanggi. Oh, jadi pada saat di Sawi ini nempuh 30 jam naik bis dari Palembang menuju Pacitan, duduk satu studio dengan Sawi. Wow. I think saya berusaha ngegabungin chemistry sesama beatmaker, jadi nggak cuma dari online, jadi kita berusaha untuk membawa gaya lama mungkin ya Kak. Jadi kita bertemu chemistry scene dalam satu studio, kita bikin karakter warna itu benar-benar terjadi di satu studio. Kecuali Glenn, dan Glenn emang udah umpan lambung kayak chord-chord kepada kami gitu. Jadi ketika sampai di saya dengan Sawi ini yang ketika duduk satu ruangan ini, kita pecahkan dengan satu persatu. Oh, bassline-nya kayak begini, drumsnya kayak begini. Jadi benar-benar kita ketemu gitu. Kita ketemunya dalam artian nggak cuma tatap muka, dari kita benar-benar membuat membuat warna karakteristik sendiri, karena nggak cuma saya, nggak cuma Sawi, nggak cuma Swanggi. Jadi itu satu warna Blunt Hustle gitu. Oh wow, jadi benar-benar emang kolaborasi yang siapapun yang pertama pasti akan ditimpalin ya satu sama lain. Dan menarik sih ini Sawi menempuh naik bus ya dari Palembang ke Pacitan. Kok mau kamu? Apa yang dijanjikan sama Sickness? Nggak ada, sebenarnya main aja sih Mbak. Emang maksudnya niatnya main gitu kan. Nah, dan nggak ada duit juga buat naik pesawat, makanya naik bus. Oke. Tapi kamu ngelihatnya Mas Farhan, kamu ngelihatnya apa sih something promising di balik ini? Ada nggak yang bikin, kenapa sih yang bikin kamu terlibat gitu? Yang pertama itu saya ngefans awalnya Mbak, sama Sickness MP tuh ngefans gitu kan. Nah waktu itu tiba-tiba Mas Sickness ini ngehubungin saya buat ngisi video gitu yang ada di Blunt Hustle kan.
Nah mulai dari situ tuh kontak-kontakan terus, maksudnya masing-masing suka kontak juga gitu. Nah akhirnya dia ngajakin gue buat album itu. Saya bilang ayo mas boleh sekalian main gitu kan. Ya udah jadi sampai itu. Wow, keren ya. That's why namanya Blunt Hustle. Betul, buat pejuang ya. Yes. Emang pejuang banget. Oke, nah balik lagi ke pertanyaan lo Pi, karena Signas nih kayaknya yang mesti jawab. Nah, tadi tanyanya apa sih? Hei, ke pemilihan rapper-rappernya. Oh, pemilihan rapper lo, itu lo. Saya milihnya random mas, random. Karena saya milihnya random, saya nggak nonton dari mana dia, asal saya random karena memang saya nonton satu, dia punya karakteristik warna yang pas juga untuk beat saya pada saat itu untuk musik kami, dan yang kedua ya let it flow aja mas, langsung kontak, langsung hubungin gitu, dan kebetulan ada Mas Manutes, Killer Cycle, ada rapper yang baru pertama kali juga rilis 3 rapper itu baru pertama kali dia ikutan kami dan baru pertama kali dia bikin lagu. Jadi yang namanya First Row sama Sensation Paten Awi. Jadi 3 rapper itu belum pernah namanya rekaman, belum pernah namanya bikin lagu hip hop, dan dia baru pertama kali ikut ke kita. Jadi saya rasa seru kak. Wow, oke. Jadi total ada berapa rapper mas? 17 mungkin. Wow. Kalau nggak salah 17 rapper untuk berapa track? 17 rapper untuk 7 track. Antara berapa Wi? 15 ya? 15 itu, berapa? 15 kayaknya kak. 17 termasuk DJ mas sama gitaris lah. Iya DJ. Oh oke, jadi 17 itu nggak cuma rapper tapi ada DJ dan ada gitaris juga ya? Ada DJ-nya juga, ada penyanyi juga, ada. Oh wow ya, macem-macem. Kenapa namanya Nusantara Festival 2021? Ya. Ini apakah ini Nusantara yang baru? Iya, jadi saya bukan menganggap ini baru sih, sebenarnya ini progres menuju baru. Jadi kita berusaha untuk menanamkan bahwa hip hop itu bisa kok keluar dari ring. Jadi hip hop itu bisa keluar dari apapun. Jadi hip hop nggak cuma ketika kalian duduk dengan satu produser dan bikin suatu lagu dan mengejar sesuatu hal yang lain, tapi hip hop juga bisa mengajarkan sesuatu untuk bermanfaat kepada sekitar. Jadi saya rasa itulah kenapa saya beralasan untuk random mengajak rappernya untuk ini, karena memang saya merasa ketika saya random saya menemukan suatu sense yang membuat saya belajar gitu. Oke. Wah ini banyak banget. Ini seru. Gue tapi dibanding maksudnya kalau rapper kita sudah bisa lihat ya orang-orang yang punya kapasitas. Yang satu yang menarik ini kalau ya udah Manutes memang punya background hip hop. Astom Toma 5 juga punya background hip hop. Kila Popsicle. Tapi di vokalnya coba dibawahin dikit vokalnya. Nah, itu ada Om Menari. Ini orang kan eksperimental banget. Bagaimana cara kalian ngajak dia untuk ikutan, karena dia punya sound yang Jawa banget gitu. Dan dia punya musik yang eksperimental. Gimana cara kalian approach dia untuk mau ngisi tuh? Gue penasaran sih. Jadi pertama kita karena teman baik, Mas Omen ini saudara. Jadi teman, terus kita juga ayolah men isi. Dan kita pada saat itu rekamannya di Poncokusumo, jadi di lereng Gunung Semeru. Di situ Mas Omen kita bermalam, dan besok paginya kita set up studio recording. Jadi ya udah let go aja kak. Jadi kayak yus ngalir gitu aja. Hujan bawa alat. Iya hujan-hujan jadi kayak keren. Mistik tuh orang tuh. Iya. Mas, kenapa akhirnya kalian jualan album ini di website kalian sendiri? Tujuannya apa tuh mas? Maksudnya kan sekarang banyak platform yang lain, jualan digital pun ada storefront, ada Spotify. Kenapa mesti repot-repot bikin website sendiri? Karena aku yakin cost-nya kan nggak murah dan waktu yang terbuang juga pasti banyak. Alasannya apa tuh mas? Ya kalau saya pribadi mas, saya membuat lagu dengan prosesnya, dengan apapun itu semahal itu, kalau dibayar dengan 4 rupiah sehari semalam saya nggak mau. Siap. Saya juga kalau misalnya kita berbicara untuk 1 juta stream ngedapetin dengan Spotify dengan angka Indonesia, saya rasa juga saya belum mampu gitu. Jadi saya belajar untuk memberikan suatu trigger kepada teman-teman bahwa sebenarnya kita bisa mandiri seperti orang-orang dulu di Indonesia. Jadi Indonesia terkenal mandiri, ya sudah kita harus terbiasa mandiri gitu. Kalaupun ada orang yang mau ya lu harus ngikut terus gitu. Terus kita kalau mau beli ya di sini
memang kita berusaha untuk memanage musik kami dengan secara profesional juga kita kemas, tapi suatu saat nanti kita tidak menutup kemungkinan berjualan dengan fisik juga gitu. Dan gua sudah beli juga kan ya, gue udah beli. Tapi ada satu hal yang mesti gue kritisi nih. Ya mungkin arahnya global gitu, tapi begitu gue masukin card, ya kan ada jumlahnya $3 dan gue harus melakukan pembayaran ke rekening BCA gitu. Kan gue jadi Google dolar hari ini berapa sih dikali 3 jadi mau nggak mau. Nah mungkin website nanti bisa lebih dikursin rupiah biar teman-teman lebih mudah. Mungkin minor gitu, tapi tadi lumayan ngerepot. Gue sampai nanya dolar berapa hari ini. Udah berusaha kayak gitu Kak kemarin tuh Mas. Jadi template-nya mungkin ya Wi, template-nya itu emang nggak bisa dibikin IDR. Sebenarnya bisa Mas. Iya bisa sih sebenarnya, cuman emang Mas belajar sendiri tau kan, mengaplikasikannya maksudnya mengoperasikannya kan belajar sendiri. Iya. Masih sendiri semuanya, masih pada belajar gitu. Oke, Bang Upi siap kasih. Ya. Oke. Terus terang gue belum mencoba nih, kan? Berarti proses transaksi itu dilakukan di website sendiri nih, websitenya Bland Hustle sendiri. Enggak, jadi begitu kita masukin card, nanti akan ada konfirmasi email yang ngasih nomor rekening, baru kita transfer. Nah nanti habis melakukan pembayaran baru kita dapat datanya gitu di email gitu. Oh gitu. Jadi melalui transfer ya? Masih melalui transfer ya. Oke. Tapi itu usaha sih. Nice. Walaupun memang mungkin input ini mudah-mudahan bisa diterima ya gitu, supaya nggak supaya teman-teman yang memang mungkin menjereti itu dari Indonesia nggak ribet. Betul. Amin. Tapi patut diacungin jempol sih, semangat Indah. Nekat sih kalian, keren sih. Suka gue nekat, keren. Harus gini spiritnya memang. Nah, tapi dari sini nanti tujuannya websitenya itu apakah hanya untuk teman-teman Bland Hustle aja atau boleh ada siapa di luar Bland Hustle yang enggak, semuanya. Kita terbuka untuk siapapun. Jadi kita berusaha untuk ngebangun website ini untuk siapa saja, open. Jadi kalaupun ada beatmaker yang Mas, saya mau jual sample kit nih, saya mau jual drum loop, saya mau jual ini sekalian. Jadi kita mikirnya website ini kita bikin mahal-mahal, kenapa nggak kita bikin gila sekalian dengan teman-teman yang lain gitu. Jadi jadi nggak cuma Bland Hustle aja, jadi teman-teman yang lain mau gabung, oke. Kita sangat terbuka, semakin ramai semakin bagus gitu. Tapi ranahnya semakin jadi satu gitu. Nah, ranahnya tetap di produser ya? Enggak juga Kak, kalau misalnya ada produser yang umpan balik dengan rapper misalnya dia umpan rapper, Mas saya mau bikin di Bland Hustle, nggak apa-apa, mau jual apa lu? Jual ini bisa. Jadi kayak dia mau jual single 4 single atau berapa, terserah. Oke. Jual jadi sifatnya hanya jual single, album atau apa? Kalau jual merch ada juga tadi aku lihat. Bisa. Jadi website itu memang dia e-commerce, dan saya rasa saya bisa teman-teman juga bisa mengorganisir untuk menjual sample kit, loop, teman-teman beatmaker yang pengen jual mungkin kayak mungkin sample pack, sample chops, sample chords kayak gitu-gitu. Bisa. Nice. Wow, keren sih. Terus nama emailnya ulang tahun anak gue lagi, Bland Hustle 420. Oh iya. Keren. Tapi ngomong-ngomong ini berarti ada campaign juga kayak yang ditautkan ya? Ini menarik. Iya Kak, jadi kita kerjasama dengan Lindungi Hutan. Kenapa kita memilih Lindungi Hutan? Karena pada saat itu kita jujur aja, kita bertiga ini bingung untuk mengarah kita konsep kemana. Jadi kita diskusi ini konsep kemana. Jadi pada saat akhirnya kita menemukan jalan dengan beberapa teman yang membantu di luar kita sendiri. Jadi lu coba campaign ke sini, dan akhirnya saya ngajuin proposal diterima, dan akhirnya kita diberikan untuk halaman pitch secara mandiri di websitenya Lindungi Hutan gitu. Dan akhirnya
terus terang sampai sekarang saya ingin mengajak teman-teman yang berlibat ini untuk apa ya, besok ketika hari hanya saya pengen, kalau misalnya ada rezeki saya pengen ngeberangkatin maksudnya independen, ngeberangkatin orang-orang yang terlibat untuk menanam dengan bareng-bareng di Semarang gitu Tejo, untuk menanam hutan bakau itu. Nice. Amin. Jadi Mas. Jadi kayak apa ya Kak? Jadi kayak gimana? Kayak apa? Kayak misal istilahnya kenapa kita bawa kayak isu hutan, kayak isu, karena memang bagi saya memang saat ini saya tidak bisa berbuat apapun karena memang Indonesia udah kacau semuanya. Jadi untuk mengatakan saya berbuat untuk laut, saya juga udah nggak tahu orang berbuat dari. Jadi kita ketika ini hanya menggunakan musik sebagai media saya untuk menyuarakan sesuatu hal yang bagi saya itu salah gitu. Dan apapun, nggak cuma hutan. Jadi suatu saat Banasel, teman-teman yang lain bisa saya ajak untuk menyuarakan, kita ajak untuk menyuarakan yang lain. Contoh yang mungkin isu-isu yang lain gitu. Jadi makanya kalau kita berbicara kenapa harus disumbangin di pohon atau ya karena memang saya memberikan konsep itu dengan diskusi dengan teman-teman lindungin hutan gitu, dan ternyata bisa. Oh ya sudah gitu. Memberi satu album, ya sudah sama saja dia menanam satu pohon gitu. Nice. Karena maksudnya gini, Vi, musik itu kita bermusik atau musisi itu kan bisa melalui musik itu bisa create awareness. Yes. Tapi dari create awareness itu setelah itu apa gitu. Yep. Nah, teman-teman dari Blanasel ini bisa paket komplit nih. Jadi create awareness, terus jadi gitu ada take actionnya. Yes. Amin. Ya, jadi bisa take action, ya itu akhirnya membantu dengan ya menanam satu pohon ya, dengan membeli itu bisa menanam satu pohon. Jadi gitu ya. Jadi tanpa disadari teman-teman yang membeli pun sudah ikut melakukan sesuatu untuk lingkungan kan. Betul. Keren sih. Lo berbuat baik tapi dapat bonus, dapat karya gitu. Karya dari orang-orang keren ini. Nice. Amin. Thank you Mas Uwi. Tapi maksud gua kenapa kalian tadi mungkin sudah ditanya, kalian juga udah jawab kenapa akhirnya mau bergerak ke arah pohon. Tapi maksudnya kalian kan lagi coba develop apa yang kalian bikin nih. Itu butuh cost. Sebenarnya kan ngapain buat pohon, mendingan duitnya buat gedein hosting gue biar website gue nggak nge-lag, kasarnya bisa kayak gitu tuh. Tapi kenapa kalian tetap mau kencengin GSPR? Udah deh pokoknya sisihin buat pohon. Kenapa sih? Ada perdebatan nggak antara teman-teman Blan Hustle sendiri sebelumnya? Gak ada sih. Karena kita nggak ada, Mas. Jadi kita benar-benar nonton suatu sistem ini kayak wah ini harus kita bantu gitu, dan kita emang nggak bisa bantu lebih. Kita bisa bantu lewat album, kita bisa bantu lewat music. Mungkin dengan cara itu kita bisa membantu Indonesia untuk jadi lebih baik sih gitu. Ngajak teman-teman yang lain. Ayo gitu. Baik. Nice. Tapi ini back endnya siapa yang ngurusin website ini? Teman, masih ada teman juga. Teman dan kita sendiri gitu, Mbak. Oke. Jadi megang semua tuh. Oke. Jadi website ini sebenarnya benar-benar baru juga ya, bisa dibilang. Ya, peruntukannya baru. Project pertamanya untuk album ini pasti. Oh, nice. Dan gue juga suka sama visualnya. Kebetulan gue follow juga ilustratornya Chalks Art. Gue dari dulu suka sama gambar-gambarnya, dan tiba-tiba kalian pakai jasa Chalks Art kayak wow, nyambung sih. Rapi, jadi rapi banget. Jadi secara visual itu pleasing gitu loh. Benar-benar emang yang bisa, kan visual itu biasanya dibuat untuk bisa menyampaikan message ya, dan message-nya itu tersampaikan. Betul. Oke. Amin. Makasih. Mas, tapi ada rencana untuk fisik, Mas? Alhamdulillah ada Kak. Ya doain kalau ada rezeki kita bertiga insya Allah mau lari ke fisik. Wow. Kan Mas Signes MP ini salah satu pelaku hip hop yang rajin lah rilis vinyl nih. Apakah Nusantara ini akan ke arah vinyl kah, atau mungkin cuma CD aja? Kalau ada yang mau rilisin nggak apa-apa Kak, rilis ya. Pertanyaannya kan, bangnya kalau rilis vinyl di Indonesia itu. Ya, nice. Ya, insya Allah pasti kalau ada rezeki Kak, bulan rezeki pasti rilis ke fisik gitu. Oke. Sawi, sekarang gue mau nanya sama lo. Kan lo bilang tadi baru masih belajar gitu, tapi sebenarnya lo belajar untuk bikin beat sendiri jadi produser tuh dari kapan sih, Sawi? Kalau istilahnya tuh Mbak, kalau mengenal Dau gitu itu tuh dari 2016 gitu. Oke.
sebelumnya tuh main musik ngeband gitu kan sama anak-anak vokal, cuman setelahnya tuh setelah kena DAW tuh nyangkut emang awalnya denger hip hop kan gitu kan. Nah terus cari-cari explore. Bahkan Mas Dana ini Sickness MP ini aku nggak tahu kalau dia ini orang Indonesia gitu kan. Jadi kayak ada label gitu tak cariin. Nah tapi maksudnya dari 2016 itu sampai sekarang tetap berlanjut sih gitu, tetap ngeluarin album independen atau label gitu. Oke, jadi tadinya ngebandnya lagu apa musiknya? Sebenarnya enggak, saya main shaker itu cuma. Oke. Tapi sebelumnya emang sebelum suka hip hop tuh emang sukanya apa musiknya, genrenya? Gak kayak biasa anak SMA itu hardcore-an paling. Oh, oke. Ya, cuman sembari mengenal, maksudnya dari situ sampai sekarang tuh suka banget. Oke. Nah, berarti sebenarnya kalau bisa dibilang udah sebelum Blunt Hustle ini udah ngerilis apa aja? Album saya sendiri, album instrumental. Oke. 2 album, 2 EP itu. Waduh, wow. Dia humble bragging banget ya, bilangnya masih belajar tapi udah punya 2 album, 2 EP. Gila sih. 2 album, 2 EP. Wow, istimewa kamu Mas Sawi. Amin. Mas Sawi temennya Indomie. Yes. Oke, apa namanya? Berarti ini kayak semacam bener-bener kekuatan banget ya, Blunt Hustle produser kekuatan kolektif pembuat musik ya. Nice. Oke. Saya kaget sih sama workflow-nya, di mana satu musik kalian ngerjain bertiga gitu. Saya pikir bagi-bagian, Lagunya Popsicle kamu yang ngerjain ya, lagu ini aku pikir flow-nya seperti itu. Ya. Tantangannya apa? Tantangannya nggak semua ide bisa tersatu bagus. Jadi ada beberapa mungkin yang fales kita. Ya tantangannya kayak capek, kayak noise di telinga karena kerjain mixing terus-terusan. Jadi sehari semalam nggak tidur dan lain-lain gitu tantangannya. Nah itu gimana tuh, tips dong, kalau misalnya lagi kan itu mungkin ini ya pengalamannya produser ya, kalau lagi mixing capek gitu udah dengerin beat yang sama all the time terus itu jenuh. Nah itu gimana, mesti ngapain tuh? Ke pantai. Ya Pacitan enak, pantainya bagus. Ini ke Ancol. Ancol berminyak bang, pantainya bang. Oh, terus gimana? Jadi ke pantai kalau Mas Dana gitu. Terus? Ya, jadi ngatur mood aja sih Kak. Istirahat lah, istirahat 2 jam, 3 jam, 4 jam. Kalau bisa sampai seharian, besok pagi ketika bangun tidur jam 7 bisa aktivitas lagi, refresh gitu. Kalau saya sih pribadi lebih suka mixing mastering di pagi hari sih. Karena bangun tidur, fresh pikiran. Kalau misalnya mood jelek ya udah tinggal kemana, jalan-jalan dulu atau kemana gitu. Oh, kalau Mas Sawi? Kalau berhubung tinggalnya di Palembang sih, Mas Dana itu orangnya nyirik-nyirikin mulu, suka ngirim-ngirim foto. Cuman kalau saya sih apa ya di Palembang gini-gini aja Mbak, paling di atas ruko. jahat Mas Dana, suka ngirim-ngirimin foto. Foto pantai Pacitan lah ikan sobel. Bagus. Ada sungai yang bagus juga tuh di situ. Wah, oke. Tapi berarti sebenarnya proses ini terjadi pada saat Sawi dan Sickness itu satu tempat ya. Yang beda itu cuman Swangi aja ya. Iya. Nah, challenges-nya apa tuh kalau sama Swangi? Kalau Swangi itu mungkin challenge-nya karena jauh kali ya. Dan sinyal ya Mas. Sinyal karena emang Swangi mungkin di Sorong, saya nggak tahu Sorong bagian mana, cuman dia sering terkendala kayak sinyal gitu. Jadi malam begini pasti nggak bisanya gitu. Oke, alright, sinyal. Oh, tapi jadi berarti pada saat dia produksi ini dia di Sorong bukan di Surabaya ya? Dia di Sorong pas menjaga ayahnya lagi sakit itu. Jadi pulang mendadak, jadi ayahnya sakit tiba-tiba dia pulang. Gitu. Jadi sebenarnya kita udah punya janjian untuk bertiga satu ruangan, tapi begitu si Swangi ini ada ayahnya kritis, jadi dia harus balik. Sudah, jadi saya sama Sawi bisa jadi studio, dan tapi si Swangi udah tinggalin chord piano, udah tinggalin sampel kayak gitu. Jadi bisa kita ulik, jadi bisa kita buat gitu sebelum dia pergi gitu. Oke. Jadi total produksi berapa lama sih nih untuk 4 bulan ya Wi? Berapa? 3 bulan? 4
4 bulan? 2 bulan sebelum, 2 bulan aku di Pacitan terus. Ya. Oh iya. Ya 3 bulanan. 3 bulanan Kak. 3 bulan dengan banyaknya talent itu cukup cepat loh sebenarnya. Betul. Sebenarnya mungkin yang paling susah bikin musiknya karena begitu lempar ke rapper kan udah autopilot lah, tinggal ngisi lah. Yang paling susah justru kan proses mereka bertiga bikin musik ya. Gebrak-gebrakan mejanya. Ada nggak bete-betean gitu? Nggak ada Kak, nggak ada. Bintang sopan. Nggak pernah serius. Nggak serius juga, kita bikinnya iseng-iseng lah, isi bass gitu. Berarti total lama Sawi di Pacitan berapa lama waktu itu Sawi? 2 bulan. 2 bulan pas. Wow. Oke, seru sih. Tapi emang mesti ketemu. Betul. Beda auranya. Betul. Tiba-tiba ada aja kreatif apa gitu ya? Iya. Iya. Oke lah Mas Ignas, kalau memang harus ketemu, kamu ke Jakarta lah kalau gitulah. Kok kamu egois daripada kamu nggak yang ke Pacitan sana? Kan dia udah disamper sama Sawi, gantian. Siapa kamu nyamperin? Coba gue pengen tahu biar Tuan 13 yang ke Pacitan sana. Kalau saya ke Pacitan, buntutnya banyak. Ayo. Muat ya di sana. Mas, tapi kan ini album udah rilis, terus saya lihat juga akan ada video klip ya. Selain itu agendanya untuk mempromosikan album ini ada rencana apa lagi Mas? Mungkin saya mau keluarin video klip lagi, video klip 2 kali mungkin. Jadi kita akan berusaha untuk beat packeran tuh, jadi kita nanti akan ngebawain beat yang udah dari album ini, kita kemas, nanti kita mungkin bermulai dari Jawa Timur dulu, kita beat packeran kita mungkin ngamen di jalan, atau kita nanti bikin beat set di bermodalkan alat seadanya aja. Kita juga terus terang kita juga nggak punya wadah yang memadai juga untuk bikin tour secara profesional, cuman kami berusaha untuk ngebikin beat packer di mana gua, Sawi, Swangi ini ngebawa beat yang udah ada di album ini untuk semakin kita tularkan di street, mungkin di jalan, mungkin di tempat-tempat yang lain, kita main beat set di situ. Jadi gitu. Menarik. Jadi kalau orang tour biasanya backpackeran, ini beat packeran. Keren banget ya. Beat packeran. Jadi ngebawa mungkin alat yang simpel-simpel aja kayak MPD, mungkin ada nggak begitu berat, sound seadanya. Kita main mungkin di trotoar orang, di tengah keramaian orang. Jadi mungkin sekalian mungkin kita ngasih kaleng yang istilahnya kayak donasi kayak gitu untuk yang lain gitu, nggak cuma hutan, mungkin yang lain yang bisa kita bawa dari isu yang ini gitu. Menarik. Tapi kalau live performance konsepnya gimana? Oh, kalau sisi set live-nya mungkin saya yang megang drumsnya untuk di mungkin MPC ada MPD, terus kalau Sawi kemungkinan dia megang scratch, DJ, si Glenn yang megang chord dan bass line, jadi gitu. Executioner. Tapi bedanya produser 2 DJ 1 nih, keren. Ayo lo diundang Flav lo, kamu lo dipancing nih. Ayo lo. Amin. Ayo lo. Siapa suruh rilis album? Amin. Oke, wow, menarik sih, menarik banget. Gue suka kampanyenya, gue suka semua pelaku yang terlibat, dan saya sangat bangga ada satu anak WSW yang ikutan. Terima kasih kesempatannya. Wow. Thank you Mas Tuti, sama-sama juga. Tapi kamu belum jawab pertanyaan Yako nih, kenapa saya sama Yako nggak diajak sih? Gila, kenapa? Apakah kita kurang jawab Mas? Kurang cakap gitu apa? Enggak, tapi dengar bocoran kayaknya ada sesuatu nih ke depan nih, project nih. Gosip ini. Sama Tuan 13 nih. Gosip. Kamu jangan ngomong bohongan, gak diajak. Gue dengar kayaknya ada sesuatu nih yang akan keluar nih dalam waktu dekat ini nih, Blan Hustle dengan Tuan 13. Apakah benar isunya? Gosip. Amin. Jangan percaya apa yang kamu dengar ya, Ko. Walaupun gue dengar dari orangnya sendiri. Nah, ini bukan Blan Hustle, lebih ke Sickness MP-nya sih. Oke, sama Sickness-nya ya. Siap. Oke. Tapi kalau Mas Sickness ke Jakarta banyak loh yang bisa dilakukan. Lo bisa interview di Flav dulu, datang ke Hip Hop Hore, bikin live session sama teman-teman rapper yang ngisi. Banyak loh yang bisa dilakukan. Iya. Jadi ke Jakarta lah, ayo. Amin. Tanggung Mas Jebrang. Tuh, Mas Sawi juga, aduh.
Tapi berarti ini kan kita udah ngomongin Blind Hustle ya. Maksudnya kalian as part of Blind Hustle. Kalau project masing-masing. Yap, dalam waktu dekat apa aja yang akan teman-teman keluarkan? Dari Sawi dulu deh. Oh, kalau saya masih ada rilisan EP, beberapa EP dan long play beberapa gitu di EP? label saya. Iya, di label saya gitu. Jadi apa labelnya namanya? Phoenix. Vindik. Nah, jadi kebetulan saya baru masuk dan ada jadwal dari artis entrepreneur saya gitu, jadi untuk merilis. Keren. Nice. Mantap. Oke, jadi couple of EPs ya ke depannya ya. Yap. Nice. Apa itu satu EP? Couples rilis. Keren. Amin. Nggak paten kalau misalnya orang Jawa bilang nggak paten cuma satu EP gitu, nggak sudi cuma satu EP, 3 gua rilis gitu. Keren Mame Sawi. Tapi gara-gara project Blind Hustle ini akhirnya gue ketemu Sawi Beats. Terima kasih Mas Igna sudah mengenalkan. Ini jangan salah kamu, di luar negeri ada Swiss Beats, ini di Indonesia ada Sawi Beats. Gadem. Ya kan, kearifan lokal ini. Swiss Beats cuma menang dingin. Kalau Sawi bergizi. Bergizi. Benar. Warlock warga lokal. Kalau Mas Signas, nah project-project kedepannya nih ada apa nih? Single Mas, saya bikin single aja Mas. Oke. Ya saya nggak bisa kasih tahu siapa rappernya, cuma saya akan bikin single gitu. Oke. Sendiri? Enggak, mungkin ada beberapa rapper juga gitu. Oh iya. Saya juga dengar kabar berita di jalanan kamu akan punya album sama rapper dari Papua juga ya. Jangan bohong kamu. Iya, besok. Kamu apa sih rilis album terus nih? Jadi single, album udah ada 2 nih, Papua sama Jakarta, ya kan? Terus single lagi banyak banget kayaknya ya. Nice. Ya selama aja ada rezeki buat produktif Kak. Ya wis pakai produktif aja. Amin. Emang mesti gitu. Daripada nganggur. Ya iyalah, orang kerjanya produser musik masa iya, apa lagi bikin musik ya kan? Jadi Signas MP itu sudah custom alat kok. Kalau tahu kan kalau ketemu di jalan tukang rokok tuh yang pakai gerobak gini. Ada bikin buat MP di jadi sambil jalan, bro. Gimana? Oh serius? Enggak. Wah. Tapi itu ide yang keren sih. Jadi dia bisa produksi dimanapun kok. Oh my god, damn. Gila, pedagang beat kasongan gitu kan. Jrir, keren. Gawat. Yoi. Oke, wah, seru banget ya. Ternyata banyak banget. Maksudnya teman-teman produser di luar sana banyak gitu. Yep. Dan ini ada Blind Hustle juga yang mungkin teman-teman kalau misalnya pingin tahu lebih jauh bisa langsung visit websitenya. Betul, blindhustle.com. Ya, blindhustle.com. blindhustle.com. Oke, gitu. Coba dilihat-lihat, siapa tahu bisa kerja bareng, ya kan? Yap, jadi kuranginlah kalian komen-komen respect di sosial media. Mulai lakukan sesuatu, beli album teman-teman secara langsung. Jadi lakukan gerakan nyata lah. Syukur. Oke, terakhir teman-teman mungkin mau shout out buat siapa? Yes. Silakan. Ini siapa dulu Kak? Sawi boleh. Sawi yang akan rilis beberapa EP dulu nih coba. Shout out buat Diki yang saat ini masih mengoperasikan website itu sendiri. Shout out buat Bambang yang udah bantuin produksi. Udah ya dulu sih. Diki dan Bambang. Nice. Okay. Yo. Yes. Oke. Mas Dana. Saya shout out untuk terutama untuk almarhum ibu saya. Terus yang kedua untuk teman-teman siapapun yang udah ngebantu Blind Hustle, dan yang only one si Dias Vicky yang sampai sekarang dia rela-rela nggak tidur, rela-rela capek seharian semalam buat sekedar ngurusin website kami. Wow. And then so mungkin ada beberapa rapper yang udah join dengan kami yang udah pasti ngasih energi kepada dalam satu ruangan, itu yang terpenting yang seharusnya saya untuk ucapkan terima kasih. Dan siapapun orang yang udah ngedengerin, udah beli, udah apapun itu, kalian udah ikut menanam pohon dengan kami, itu ngebuat saya harus ini adalah energi kita untuk terus bikin sesuatu hal yang baik ke depan. Itu shout out untuk semuanya lah. Iya. Amin.
Teman-teman, mudah-mudahan semua yang kalian kerjakan lancar-lancar ya. Amin. Makasih. Mudah-mudahan pandemi ini kelar, Bland Hustle bisa tur khususnya ke Jakarta. Ya. Amin Mas. Penasaran pengen nonton mereka secara live kan? Itu dia. Maksudnya kan grup produser itu nggak pernah kita lihat mungkin secara live, jarang banget ya. Kalau nggak showcase tertentu gitu kan. Betul. Ini ya makanya penasaran aja. Penasaran sih. Nice. Amin. We'll see. Amin Mas. Amin. Oke. Siap. Terima kasih banyak teman-teman. Sehat selalu. Sehat selalu. Terus berkarya. Sukses. Thank you. Mbak Yaku. Siap. Dah. There was Bland Hustle, teman-teman yang sangat murah senyum dan agak sedikit ngantuk. Senyum all the way. Tapi shout out juga buat Swangy Beat Glenn. Mudah-mudahan ayahnya segera diberikan kesembuhan. Amin. Dan mudah-mudahan bisa segera kembali berkarya lagi sih. Amin. Itu yang terpenting juga ya. Kesehatan, family priority. Oke. Dan itu tadi What's Popin kita kali ini produser ya. Produser. Sama ini kan rapper. Karena kita nggak akan bisa jadi apa-apa kalau nggak ada produser. Itu dia. Ingat itu teman-teman. Jadi sesimpel mungkin kalau misalnya teman-teman bikin lagu itu sesimpel mungkin kalau nggak mau taruh di judul itu ditaruh di deskripsi. Atau royaltinya didaftarkan. Ini yang bikin siapa? Karena gini, ada album instrumental tapi nggak ada album acapella teman-teman. Nice, betul. Jadi ya udah, produser segitu pentingnya. Penting banget ya. Dan ini kayaknya menurut gue itu banyak banget sih produser keren sih di Indonesia. Setuju. Iya, keren banget. Bahkan kayak sekelas Signes kan juga mungkin sekarang udah internasional kali ya, karena dia udah rilis di Jepang, di Europe juga. Iya, networknya dia udah internasional ya. Yes. Wow, dan ternyata si Sawi sendiri udah punya banyak banget rilisan. Oh iya, akhirnya kita jadi tahu kan. Ngeri. Keren. Alright. Wow. Jadi selain ada produser musik, tapi yang ini ada produser berita. Produser berita keren. Dan ini akan menutup perjumpaan kita di What's Poppin' kali ini. Betul, karena setelah ini ada What's Gogon. What's Gogon? What's Gogon tuh what's going on maksudnya gitu loh. Dan seperti biasa akan dikomandoin oleh Bang Julid ya. WSWB, We Stand With Bang Julid. Masih ada tuh Jimit ya tiap malam tuh. Enggak tahu juga saya, kayaknya setiap hari masih ada. Dia kayaknya clubhouse-nya udah agak menurun, dia makin menjulang. Wow, Julid makin menjulang. Keren. Siap teman-teman, kalau gitu sampai bertemu di minggu depan. Yap. Saya Tuan 13 pamit. Saya Ako dan peace out. Gosip-gosip on the deal. Ya, what's up, balik lagi di GOGON, gosip-gosip on the deal bareng Bang Julid yang jujur, lugas, independen dan Tuan 13, you know. Ya, best rapper in Indonesia dan Mbak Yako best female rapper in Indonesia. Ada apa nih? Keseruan apa nih di minggu ini di GOGON, gosip-gosip on the deal bareng Hip Hop Hore by Mugos TV. Dan lama menghilang akhirnya kembali lagi. Yes, that's Signes MP, salah seorang produser Indonesia yang namanya Gede di luar negeri. Bahkan sudah pernah kontrak dengan label Jerman, sudah pernah kontrak dengan label A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Tapi malah dibilang bocah sama. Aduh, sudah. Terlepas dari itu semua, Signes MP comeback dan dengan Bland Hustle. Jadi dia bikin satu lagu, satu pohon, dan dia bekerja sama dengan Lindungi Hutan. Ini kalau Bang Julid lihat dari kacamata ya. Ada kacamata nggak sih? Dari kacamata Bang Julid, seorang Signes MP ini selalu berada dalam pertapaan gitu. Ketika muncul dia pasti membuat gerakan yang seperti ledakan Pertamina kemarin. Jadi seorang Signes MP ini bukan orang sembarangan ya. Lu tahu kan ya, Tuan 13, Heads of Haidar itu bareng Signes MP. Terus masih banyak lagi tentang Signes MP lainnya yang semuanya adalah positif, dan dia adalah
produser di Indonesia yang selalu berbuat baik dan selalu berpikir bagaimana dengan roots hip hop yang sebenarnya di Indonesia. Congrats untuk Bang Cygnus MP, semoga semua proyeknya lancar, kerjasama dengan Lindungi Hutan bisa berjalan baik dan movementnya bisa berdampak baik. Got it. Dan kemarin ketika siapa itu rapper Surabaya, Leonard Caesar dari Forknut Home mengalami kecelakaan tunggal di Surabaya setelah perjalanan pulang. Jadi dia jalan sendiri terus tiba-tiba nabrak. Dan informasinya mobil berhenti yang dia tabrak, dan karena dia adalah seorang hustler di Surabaya, sehingga kemarin itu sempat ditelantarkan oleh pihak rumah sakit. Akhirnya Bang Juli dikabarin oleh LTK, salah seorang rapper OG dari Surabaya, Black Star, yang terkenal dengan jaranan. Dia minta bantuan untuk Bang Julid dan teman-teman WSWB mengadakan donasi untuk Leo, dan alhamdulillah terbantu. Selama 3 hari melakukan donasi, ada terkumpul 7.650.000 rupiah yang sudah tersalurkan untuk Leo, dan akhirnya Leo bisa keluar dari rumah sakit, sudah mulai ada perbaikan di kakinya walaupun sekarang masih dalam masa pemulihan. Dan Bang Julid ingetin buat semua orang, buat semua rapper, be careful saat lau ada di jalan, men. Tetap fokus, jangan ngantuk ya kan. Kalau ngantuk semuanya bisa bikin suntuk dan akhirnya lu nubruk. Oke? Jadi buat lau, please be careful saat lu ada di jalanan, karena jalanan itu sangat keras. Itu kenapa sih Bang Ger sama Baron MCRT lagi pada rame gitu kan? Karena masalahnya sebenarnya sepele, dan itu terjadi bukan di media sosial tapi saat Jimit pecah di perut. Masalahnya sebenarnya sepele sih, masalahnya hanya karena joke ya. Joke kalau di dalam Jimit itu pasti harus butuh mental gitu, mental yang kuat. Tapi memang joke waktu itu adalah saling bershare foto. Jadi pengambil dari Facebook, diedit sama si Azan, dilempar, dimainkan seperti itu. Dan bercandaan ini berhenti ketika si Baron mengedit foto dari orang tua si siapa, Bang Ger yang sudah almarhum. Akhirnya terjadi kekacauan. Bang Ger menyatakan akan melakukan diss track, dan si Baron juga menyatakan yes, very welcome to diss track, dan akan berjalan. Dan I don't know what happened with Bang Ger dan si Baron. Tapi kalau ide beberapa orang dari Abang Sony Chill, mereka better untuk dijadikan freestyle battle 2 orang tersebut untuk memastikan who's the best, man. Kalau dari Dule, dari Domsdi, mereka mengatakan sudah shut the fuck up, man. Jadi nggak usah lu bahas-bahas si Bang Ger mau mereka mau ngapain. Sudah, kita tutup mata, kita bergerak untuk movement. Tapi buat gua, apapun yang terjadi, be careful with your joke, man. Serius, hati-hati dengan joke yang lau buat, karena joke yang lau buat biasa aja menyinggung orang lain, ya kan? Jadi ya sudah, kalau joke jangan lupa bawa otak, karena kalau lo gak bawa otak, lau bisa terkotak-kotak. Ya kalau udah begitu lo bisa kena ska. Dan yes, hormat pak. Oke, itu dulu teman-teman dari serial GOJON gosip-gosip on the deal di minggu ini, dan pastinya kita bertemu di minggu depan. Bang Julid Tuhan 13 dan Mbak Yakub pamit. Hasta la vista. Jaga kedamaian di hip hop lokal. Peace.